Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Baiklah, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan bercerita tentang kisah menyedihkan di mana Rasulullah SAW pernah ditampar oleh seorang Arab Badui, yaitu orang Arab yang berasal dari suku pengembara yang biasanya mereka bekerja mengembala kambing, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Di mana kisah tersebut bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah ananda beliau tercinta, yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sesampainya Rasul di rumahnya, Fatimah langsung mengadu kepada ayahanda, yaitu Rasulullah, tentang kelaparan yang telah melanda mereka dengan berkata, "Ya abati, lana mundu salasati ayyamin lam naduk ta'ama." Ayah, sesungguhnya kami sudah 3 hari belum merasakan makanan. Sudah 3 hari kami berada dalam keadaan lapar. Maka pada saat itu dengan penuh sedih, Rasulullah membuka baju beliau. Pada saat itu terlihatlah pada perut beliau ada sebuah batu yang terikat. Pertanda beliau juga merasakan kelaparan yang sama, bahkan lebih daripada yang dirasakan oleh ananda beliau, Sayyidah Fatimah. Rasulullah berkata, "Ya Fatimah, in kana lakum salah satu ayyam, fali abiki arba'atu ayyam." Wahai Fatimah, seandainya kalian belum merasakan makanan semenjak 3 hari, maka ketahuilah bahwa ayahmu ini sudah 4 hari belum makan. Coba bayangkan, seorang nabi, seorang rasul, pimpinan kita semua, pimpinan alam semesta, orang yang sangat dicintai oleh Allah, beliau sudah 4 hari belum makan. Berarti kelaparan yang dirasakan oleh baginda Rasul lebih besar, lebih berat daripada yang dirasakan oleh ananda beliau Fatimah, bahkan kita umat beliau. Kemudian setelah itu Rasulullah pun keluar daripada rumah Fatimah seraya berkata, "Aduh, kasihan Hasan dan Husain yang sedang dalam keadaan lapar." Terus Rasulullah berjalan sehingga keluar daripada kota Madinah. Kemudian beliau pun berjumpa dengan seorang Arab Badui yang sedang mengambil air di sebuah sumur. Maka Rasulullah berhenti dan menghampirinya, sedangkan Arab Badui itu tidak tahu bahwa yang ada di hadapannya itu adalah seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bertanya, "Wahai Arabi, wahai orang Arab Badui, apakah engkau menginginkan seorang pembantu yang untuk membantumu?" Maka Arab Badui itu menjawab, "Ya, saya membutuhkan pembantu." Rasulullah bertanya, "Untuk membantumu dalam masalah apa? Apa yang dapat dibantu?" Arab Badui menjawab, "Untuk mengambil air di sumur ini." Maka Arab Badui itu pun menyerahkan sebuah timba kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasul pun mulai menimba air dari sumur itu. Setiap 1 kali timba dibayar upah 3 butir kurma. 3 butir kurma pertama Rasulullah ambil dan beliau makan. Setelah itu beliau melanjutkan hingga 8 kali timba. Manakala Rasulullah menginginkan kali yang ke-9, pada saat itu tali timba pun putus dan timba pun terjatuh ke dalam sumur yang sangat dalam. Maka Rasulullah berhenti dalam keadaan tercengang. Faja'al a'rabiyyu ghadban walatama wajhan Nabi SAW. Maka pada saat itu melihat tali timba yang putus dan timba telah terjatuh ke dalam sumur, maka si Arab Badui tadi datang dalam keadaan marah luar biasa.
sehingga dia menampar wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Setelah itu, ia memberikan kepada baginda Nabi 24 butir kurma hasil dari 8 kali timba yang beliau ambil air daripada sumur tersebut. Maka Rasulullah dengan penuh kesabaran mengambil butir kurma yang diberikan oleh Arab Badui tersebut kepada beliau. Setelah itu beliau mengambil kembali timba yang telah terjatuh ke dalam sumur yang sangat dalam dengan tangan beliau sendiri yang mulia dan memberikannya kepada Arab Badui. Setelah itu beliau pun pulang kembali. Melihat hal tersebut, maka Arab Badui pun mulai berpikir sehingga ia berkata, "Inna hadza nabiyyun haqqa." Ini adalah benar-benar seorang nabi. Pasti dia seorang nabi. Tidak mungkin dapat melakukan semua itu bila ia bukan seorang nabi. Kemudian, karena dia menyangka bahwa itu adalah seorang nabi dan ia telah terlanjur menampar beliau, maka diambillah pisau dan ia memotong tangannya sebelah kanan yang telah menampar wajah baginda Nabi SAW. Setelah tangannya dipotong, maka ia pun pingsan. Setelah itu lewatlah sekelompok pengendara kuda. Satu rombongan, mereka melihat kondisi pemuda Arab Badui ini yang telah tergeletak di tanah. Mereka pun mengambil air dan memercikkan ke wajahnya hingga ia pun sadar kembali. Setelah sadar mereka bertanya, "Apa yang telah terjadi padamu wahai pemuda?" Arab Badui menjawab, "Aku telah menampar wajah seorang manusia. Kemudian aku menyangka bahwa dia adalah Nabi, yaitu Muhammad. Dan aku takut akan ditimpakan musibah karena perlakuan tersebut. Maka aku potong tangan kanan yang mana dengan tangan itu aku telah menampar wajahnya." Kemudian si Arab Badui tersebut mengambil tangan kanannya yang telah terpotong dengan tangan kirinya lalu berangkat melangkah ke Masjid Nabawi untuk menemui baginda Nabi SAW. Sesampainya di masjid, ia memanggil, "Wahai para sahabat Muhammad, di mana Muhammad sekarang? Saya ingin berjumpa dengannya." Pada saat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum yang sedang duduk di dalam masjid bertanya kepada Arab Badui itu, "Mengapa engkau bertanya tentang Muhammad? Ada perlu apa?" Arab Badui itu menjawab, "Saya ada keperluan dengannya." Maka pada saat itu Salman datang dan mengambil tangan Arab Badui yang telah terpotong dan membawanya ke rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Yang mana pada saat itu Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidah Fatimah setelah mengambil 24 butir kurma yang dikasih oleh Arab Badui tadi. Setelah itu beliau pergi ke rumah Fatimah untuk menyuapinya kepada cucu beliau Hasan dan Husain. Beliau mendudukkan Hasan di atas paha sebelah kanan dan Husain di paha sebelah kiri beliau. Lalu si Arab Badui memanggil, "Wahai Muhammad." Mendengar panggilan tersebut, Rasulullah berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Wahai Fatimah, lihatlah siapa yang ada di luar." Maka Fatimah pun keluar, maka didapatilah si Arab Badui tersebut dalam keadaan sudah terpotong tangan kanannya. Ia pegang tangan kanannya yang telah terpotong dengan tangan kiri, sedangkan darah terus berceceran. Maka Fatimah langsung memberitahu apa yang telah ia lihat kepada baginda Nabi. Pada saat itu Rasulullah langsung berdiri menemui Arab Badui tadi. Ketika si Arab Badui tersebut melihat baginda Nabi, ia berkata, "Wahai Muhammad, maafkanlah aku yang telah menamparmu karena aku tidak mengenal siapa dirimu." Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau memotong tanganmu?" Arab Badui menjawab, "Aku tidak mau masih tersisa di tubuhku tangan yang dengan tangan tersebut aku telah menampar wajahmu." Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Aslim tuslam." Masuklah kamu dalam agama Islam, kamu akan selamat. Lalu si Arab Badui kembali berkata, "Ya Muhammad, in kunta nabiyyan faslih yadi." Wahai Muhammad, seandainya engkau memang benar-benar seorang nabi, maka sembuhkanlah tanganku ini. Maka Rasulullah pun mengambil tangan Arab Badui yang telah terpotong itu dan meletakkannya kembali pada tempat semula. Beliau tempelkan
beliau basuh sedikit dengan air ludahnya dengan membaca basmalah. Maka dengan izin Allah, dengan berkat mukjizat air ludah Nabi yang mulia, maka tangan tersebut yang telah terpotong dapat tersambung kembali seperti semula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sanjungan